Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naudio Putrasmono. Saya lahir dan tinggal di Samarinda, tepatnya di Jalan Juanda 8, Rotanari nomor 3. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Mula Warman. Sebelumnya saya merupakan alumni SMA Negeri 5 Samarinda. Kepemimpinan. Menurut saya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan ataupun keterampilan seseorang dalam memimpin suatu kelompok ataupun organisasi yang kegiatannya ialah mempengaruhi pikiran orang lain untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi. Setelah saya memberitahukan sebuah pengertian dari kepemimpinan, kita perlu mengetahui sebuah fungsi dari kepemimpinan. Di antaranya yaitu fungsi instruktif. Fungsi pemimpin ialah sebagai pemberi perintah, yaitu mengatur segala pergerakan anggota-anggotanya dan memberitahukan arah-arahan yang baik dan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada fungsi konsultatif, yaitu sebuah sifat yang berupa suatu keyakinan dalam keahlian diri sendiri dalam memimpin ataupun mengatur sebuah organisasi. Yang ketiga, ada determinasi, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan kegigihan yang tinggi dan mudah untuk berinisiatif untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu dan secara efektif dan efisien. Dalam memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi, seorang pemimpin diharuskan memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu intelijensi, yaitu sifat atau kemampuan berbicara, menafsirkan, atau menalar lebih besar dibanding anggota-anggotanya. Dalam memimpin suatu kelompok atau organisasi, pemimpin pasti memiliki gaya yang bisa dijadikan referensi. Berikut penjelasan mengenai beberapa gaya kepemimpinan. Di antaranya, gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana memusatkan sebuah kekuasaan pada dirinya sendiri, biasanya sangat dominan dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan dan membentuk sebuah kebijakan, peraturan, dan prosedur yang asal idenya dari diri sendiri. Yang kedua, ada kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi di mana setiap kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. Artinya tidak ada sebuah inovasi dalam kegiatan perusahaan tersebut dan setiap anggota bertanggung jawab pada rutinnya tiap harinya. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana komunikasi terjadi dua arah, yaitu pemimpin terhadap anggota dan sebaliknya. Gaya kepemimpinan ini biasanya melibatkan seluruh anggotanya dalam memecahkan suatu masalah dan juga dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik biasanya memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang telah ditampilkannya. Jika saya menjadi pemimpin, maka gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan ialah gaya kepemimpinan partisipatif. Dengan diterapkannya gaya kepemimpinan partisipatif, yang saya harapkan akan terjadinya peningkatan produktivitas dari anggota-anggota organisasi karena suara mereka dan keputusan mereka akan lebih dihargai, dan hal tersebut cenderung meningkatkan produktivitas kerja mereka. Dengan meningkatnya produktivitas serta suara-suara mereka yang terdengar, maka hal ini dapat meningkatkan loyalitas mereka sehingga dapat terbentuknya sebuah tim yang kuat. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.